Halo Sobat MIPA, kali ini kita akan merangkum apa saja yang dipelajari dalam bab listrik dinamis. Simpelnya, listrik dinamis membahas tentang listrik yang bergerak seperti namanya dinamis. Pertama kita mengenal yang namanya arus listrik, di mana mudahnya arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu, atau dalam bersamaannya I sama dengan Q per T, di mana I tentu saja arus, Q jumlah muatan, dan T-nya waktu. Ingat, dalam listrik, muatan itu tidak lain adalah elektron. Jadi, kalau elektronnya banyak, total muatannya berarti Q sama dengan N dikali dengan E, di mana N adalah jumlah elektronnya dan E yaitu muatan elektron, yang nilainya minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau ngomongin tentang arus pasti ada arahnya dong. Dimana dalam arus listrik konvensional, arahnya yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari positif menuju negatif. Sedangkan dari segi aliran elektronnya, elektron kan ngalirnya kebalikannya, yaitu dari negatif ke positif. Nah, selanjutnya yaitu hambatan. Kalau listrik mengalir melalui sebuah kabel atau bahasa fisikanya penampang, ya nggak mungkin mulus-mulus aja dong. Pasti ada yang menghambat. Seberapa besar hambatannya bisa kita cari. Misalnya nih, ada kabel panjangnya L, luas penampangnya A, dan hambatan jenis kawatnya ρ. Maka R sama dengan ρ dikali dengan L dibagi dengan A. Nah, kalau kabelnya kena panas atau suhunya berubah, maka nilai hambatan atau R-nya itu ternyata bisa berubah juga. Di mana besar perubahannya bisa dicari dengan R sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa dikali dengan delta T. Di mana si R0-nya hambatan pada suhu awal, alfanya koefisien suhu, dan delta T-nya yaitu perubahan suhunya. Kita berlanjut ke hukum Ohm. Sesuai namanya, ya pasti ditemukan oleh Pak Ohm. Kata Pak Ohm ini, besarnya kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan ujung-ujungnya. Jadi kalau tegangannya semakin gede, ya arusnya semakin gede juga dong. Atau bisa kita tulis dengan V sama dengan I dikali dengan R, di mana R-nya hambatan, V tegangan, dan I adalah arusnya. Selanjutnya, kalau hambatannya lebih dari satu, maka kita bisa nentuin jumlah total hambatan sesuai susunannya bagaimana. Adapun susunannya ada dua jenis, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Mungkin ada juga yang bilang tiga, di mana satunya lagi susunan campuran yang merupakan gabungan seri dan paralel. Oke, untuk seri, kalau kita punya hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3, maka untuk seri totalnya yaitu RS sama dengan, tambahin aja, R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Sebagai tambahan untuk rangkaian seri, arus total atau kita simbolkan dengan IS, yaitu sama dengan arus 1 sama dengan arus 2 sama dengan arus 3. Sedangkan untuk tegangan totalnya atau VS itu V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Untuk paralel, andaikan kita punya 3 hambatan R1, R2, dan R3 yang disusun secara paralel, maka untuk mencari R totalnya yaitu 1 per RV sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Untuk arus totalnya atau IP yaitu I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Sedangkan untuk tegangan total yaitu VV sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Selain bentuk seri dan paralel, terkadang ada juga beberapa rangkaian khusus yang sering muncul, yaitu antara lain jembatan Wheatstone dan rangkaian Delta Star. Oke, jembatan Wheatstone. Kalau kalian punya rangkaian seperti rangkaian 1, seperti rangkaian 2 dan rangkaian 3, dimana untuk mencari totalnya mungkin bingung.
maka jangan khawatir. Kalau nilai R1 dikali R3-nya itu ternyata sama dengan R2 dikali dengan R4, maka R5-nya bisa kita anggap 0 atau kita abaikan. Sehingga ngitung totalnya tentunya akan jadi lebih mudah. Kalau ternyata R1 dikali dengan R3 itu tidak sama dengan R2 dikali dengan R4, maka kita mengenal solusinya adalah rangkaian delta star. Simpelnya, yang tadinya rangkaiannya seperti segitiga atau delta bisa kita ubah jadi seperti bintang atau star, dan begitu juga sebaliknya. Terus hubungannya gimana? Ketika kalian ubah berarti RA sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2 plus R3. Untuk RB sama dengan R2 dikali dengan R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan untuk RC itu sama dengan R1 dikali R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, selanjutnya bagaimana jika sumber tegangannya lebih dari satu? Maka untuk menghitung arus totalnya tergantung dari susunan GGL-nya. Untuk GGL yang disusun secara seri, maka arus totalnya adalah I sama dengan N dikali dengan Epsilon dibagi dengan R besar ditambah dengan N kecil dikali dengan R, di mana I adalah arus yang mengalir, N jumlah banyaknya GGL, Epsilon adalah tegangan GGL-nya, dan R besar adalah hambatan resistornya. Sedangkan untuk R kecil adalah hambatan dalam baterai. Sedangkan untuk GGL yang disusun secara paralel, maka arus totalnya adalah I sama dengan Epsilon dibagi dengan R besar ditambah dengan R kecil per N. Yang terakhir adalah tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum Kirchhoff 1 tentang arus. Andaikan kita punya arus 1, arus 2, dan arus 3 yang arahnya masuk, terus arus 4 dan arus 5 yang arahnya keluar, maka kata hukum Kirchhoff, jumlah arus yang masuk dan jumlah arus yang keluar itu harus sama. Jadi bisa kita tulis I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff 2, di mana terdiri dari loop tertutup dan loop terbuka. Untuk loop tertutup, maka jumlah epsilon ditambah dengan jumlah I dikali dengan R itu sama dengan 0. Sedangkan untuk loop terbuka, maka jumlah epsilon ditambah dengan jumlah I dikali dengan R itu sama dengan VAB. Oke guys, jika video ini bermanfaat silahkan di-share kepada yang membutuhkan. Salam IPA Akademi Indonesia.